Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita, memerintahkan kita untuk membangun keimanan di dalam dada kita ini, Allah senantiasa menyertakan perintah iman itu dengan melakukan amal saleh. Iman kita itu baru akan dianggap sempurna ketika berbarengan dengan perilaku sosial yang baik. Amal soleh itu yang akan menjadi tolok ukur keimanan seseorang. Rasulullah pernah menyampaikan bahwa sesempurna-sempurnanya iman seseorang itu akan ditentukan oleh perilaku akhlaknya. Ahsanuhum khuluqa. Jadi siapa yang paling baik akhlaknya, itulah yang akan menjadi tolak ukur seberapa kuat, seberapa besar iman dia kepada Allah. Ukurannya akhlak. Akhlak itu sesuatu perbuatan yang bersinggungan dengan lingkungan. Akhlak itu adalah tindak tanduk seseorang yang bersentuhan dengan alam. Akhlak dia kepada alam, kepada tanaman, kepada hewan-hewan, juga kepada manusia. Jadi mengukur akhlak itu tidak bisa dengan pribadi sendiri, tidak bersentuhan dengan yang lain, itu bukan. Akhlak itu harus adanya persentuhan satu dengan yang lain. Nah, ketika kita bersentuhan dengan lingkungan kita, ketika kita bersentuhan dengan alam sekitar kita, maka disitulah yang akan menjadi tolok ukur apakah kita sudah berakhlak atau belum. Maka yang akan menentukan bukan pribadi kita, tapi lingkungan yang bersentuhan dengan kita itu yang akan memberikan sebuah penilaian. Apakah kehadiran kita ini cukup menjadikan kenyamanan bagi orang yang di sekitar kita? Apakah kehadiran kita itu cukup menjadikan rasa senang, bahagia? Atau sebaliknya, justru kehadiran kita ini akan menjadi beban bagi lingkungan, baik manusia maupun alam. Mukmin itu, kata iman sendiri, itu diambil dari kata amana, ada tambahan hamzah kalau menurut redaksi, itu yang punya makna muta'addi, yang artinya orang yang beriman, karena diambil dari kata amana, itu artinya bukan sekedar mereka yang aman secara pribadi,
tapi bimakna mampu mengamankan orang lain. Tadi kata amana yu'minu i'manan, asalnya menjadi imanan. Orang beriman itu adalah mereka yang mampu membuat orang lain merasa aman berada di sampingnya. Sebenarnya ungkapan ini hampir sama dengan kata Islam, itu diambil dari kata aslama, itu bermakna selamat, tapi bukan sekedar selamat, tapi orang yang mampu menyelamatkan orang yang ada di sekitarnya. Itu rahasia kenapa ada tambahan hamzah di situ, aslama yuslimu islaman, itu bermakna mampu menyelamatkan. Orang iman itu mampu mengamankan orang yang ada di sekitarnya merasa aman. Aman dari lesannya, aman dari perbuatannya. Itulah yang kemudian oleh Rasul dijadikan satu tolak ukur. Iman kita, sempurnanya iman kita itu akan ditentukan oleh akhlak yang ada pada diri kita. Dan akhlak itu ukurannya adalah orang lain, orang yang ada di sekitar kita. Akhlak itu ditentukan seberapa bagus di dalam kita menjalin hubungan satu dengan yang lain. Akhlak itu terkait dengan lingkungan. Ketika Rasul ahsanuhum khuluqa akmalun nasi imanan, sempurnanya manusia dalam hal keimanan itu ditentukan ahsanuhum khuluqan, seberapa bagus akhlak dia di tengah-tengah kehidupan. Oleh karenanya, ketika Allah memerintahkan amanu, selalu dikatakan wa amilus salihat, dirangkai dengan kata amilus salihat, ini menjadi tolok ukur bahwa iman kita itu tidak berhenti di atas sajadah kita. Iman kita tidak ditentukan dengan pakaian kita saja. Iman kita tidak ditentukan dengan sorban kita, tidak. Iman kita justru ditentukan seberapa bagus kita menjalin hubungan dengan alam semesta ini. Seberapa bagus kita mampu membangun kehidupan bersama, saling menghormati, saling menghargai, dan seterusnya. Itulah iman, itulah ukuran. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, ada beberapa ayat yang menarik untuk kita perhatikan. Ketika Allah menggambarkan ada orang-orang yang menyesal ketika menjemput ajal. Kemudian digambarkan dalam Al-Quran orang-orang yang menyesal ketika menjemput ajal ini, kemudian dia berkata, ya Rabbi laula akhartani, wahai Tuhan, kenapa enggak engkau tangguhkan usiaku ini sebentar saja. Apa yang ingin dilakukan? Laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqo wa akum minas salihin. Dia akan berbuat amal soleh, saya akan bersedekah, saya akan melakukan ini dan seterusnya. Fa'as-saddaqo. Di dalam ayat yang lain, hatta idza ja'ahadahumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan fima tarak. Seandainya usiaku ini ditangguhkan, maka yang ada dalam penyesalan orang ini adalah la'alli a'malu sholihan, kami akan beramal saleh. Beramal saleh itu artinya akan melakukan sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan, akan melakukan sesuatu yang bisa dirasakan oleh lingkungannya. Gambaran Al-Quran tidak menyatakan akan aku perbaiki sholatku, tidak. Akan aku isi dengan zikir, puasa dan seterusnya, tidak. Tapi la'alli a'malu sholihan, kami akan melakukan amal-amal saleh.
Karena apa? Karena sesungguhnya iman kita kepada Allah akan bernilai sempurna dengan adanya amal saleh. Kita melakukan sesuatu di muka bumi ini yang bisa dirasakan manfaatnya oleh lingkungan. Jadi iman kita tidak ditentukan dengan menghitamnya jidat kita karena sujud, tidak. Asal sujud, pengaruh dari sujud itu tidak diletakkan kepada jidatnya, tapi diletakkan oleh Allah fi wujuhihim, simahum fi wujuhihim, wajah. Wajah itu adalah gambaran sikap. Wajah yang berseri-seri itu gambaran sikap hidup sehari-hari, dia senantiasa menebarkan kebaikan demi kebaikan. Jadi orang yang sujudnya benar itu akan disimbolkan dengan sikap. Sikap yang baik, sikap yang bertanggung jawab terhadap kehidupan bersama. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Ada satu hadis Rasulullah yang sangat mengejutkan sebenarnya. Rasulullah pernah menyampaikan, seandainya kita semua dikasih tahu oleh Allah bahwa besok akan terjadi kiamat. Seandainya besok kiamat akan tiba, kita dikasih tahu oleh Allah. Apa yang Rasul perintahkan? Rasul tetap memerintahkan kepada kita untuk beramal soleh. Dengan cara apa? Tanam pohon. Yang diperintahkan adalah membangun, menanam pohon, membuat alam tetap berjalan stabil. Tanam pohon. Padahal besok kiamat. Kenapa Rasul tidak memerintahkan sujud kalian, rukuk kalian? Ternyata tidak. Tanam pohon. Sempurnanya iman kita itu ditentukan dengan amal saleh. Amal saleh inilah yang akan membuat nilai iman itu terus ada. Meskipun kita sudah berpulang ke rahmatullah. Ketika yang kita tinggalkan amal-amal saleh, maka iman kita itu akan terus bertambah karena punya peninggalan amal-amal saleh. Kita bayangkan, kalau iman hanya dibangun dengan ibadah-ibadah yang mahdhah saja, maka begitu kita meninggal, selesai semuanya. Sholat kita itu tidak akan ada pengaruhnya apa-apa ketika kita sudah meninggal. Bahkan sebelum kita meninggal sekalipun, sholat itu tidak akan membawa dampak yang baik kepada lingkungan. Ia hanya berpengaruh kepada pribadi kita saja. Maka Allah memerintahkan amanu wa amilus shalihat. Iman kita harus bangun, tapi iman kita itu tidak akan sampai pada puncaknya ketika kita tidak ikuti dengan amal saleh. Iman kita itu tidak akan sampai pada puncaknya ketika kita tidak ikuti dengan berakhlakul karimah. Ahsanuhum khuluqan. Dan sekali lagi bahwa yang namanya akhlak itu tidak hanya muncul dari pribadi kita yang dinilai oleh pribadi kita saja. Tapi justru yang punya hak untuk menilai akhlak kita itu lingkungan kita. Oleh karenanya, akhlak itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan. Ketika lingkungan memberikan penilaian kepada kita, kita termasuk orang-orang baik, itulah akhlak kita bernilai. Dan ini yang dialami oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah sebelum menjadi nabi, bahkan dari kecil, Rasulullah sudah dikenal oleh lingkungannya sebagai orang yang baik, bahkan mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang terpercaya dan dapat dipercaya itu jauh sebelum Nabi Muhammad menjadi nabi.
akhlak. Karena apa? Berhubungan dengan lingkungan dan lingkungan merasakan itu. Mukmin yang baik adalah mukmin yang mencerminkan keimanannya dalam kehidupan bersama dan membawa rahmat bagi sekitarnya. Itulah yang harus kita bangun sebagai wujud kesempurnaan iman kita bersama. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم كله عاجله وآجله كل رمضان ونعوذ بك من شر هذا اليوم كله عاجله وآجله إنك أنت علام الغيوب. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة.